Okay. Okay. Help! Help! I need help! Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor season 4 episode 14 sampai 17. Di mana di episode kali ini menceritakan tentang politik di Amerika. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Di episode 14 ini kita diperlihatkan Asher, Dr. Park, dan Dr. Resnick sedang menangani seorang pasien bernama Vargas. Vargas ini adalah seorang atlet MMA yang sangat terkenal dan dirinya kini mengalami pendarahan dalam pada bagian payudaranya akibat terkena tendangan yang sangat keras. Di sini kita diberitahu jika Vargas melakukan implan payudara yang membuat badan Vargas terlihat sangat bagus. Vargas sangat tidak mau jika para penggemarnya mengetahui jika dirinya memakai implan payudara, karena hal itu akan membuat para penggemarnya sangat kecewa yang otomatis karirnya akan hancur sebagai atlet MMA. Akhirnya para dokter memutuskan melakukan biopsi pada payudara Vargas untuk mengetahui seberapa parah pendarahan pada Vargas. Saat dilakukan biopsi ternyata Vargas juga menderita kanker payudara yang dimana kanker itu sudah sangat menyebar hingga menyelimuti implan Vargas. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melakukan pembedahan dan mengangkat kanker tersebut. Namun masalahnya kanker sudah menyelimuti implan sehingga kanker itu diangkat bersamaan dengan implan payudara Vargas. Para dokter yang mengetahui hal itu langsung memberitahu hal itu kepada Vargas. Dan tentu saja Vargas yang mendengar hal itu sangat stres. Vargas sangat takut jika implannya dicabut, maka para penggemarnya mengetahui jika dirinya memasang implan payudara yang membuat badannya menjadi bagus. Para penggemarnya tentu akan sangat kecewa karena mengetahui jika badan Vargas bagus bukan karena olahraga, melainkan sebuah implan. Vargas akhirnya memutuskan untuk membiarkan kankernya dan meminta para dokter untuk memberikan berbagai macam obat yang memungkinkan untuk menyembuhkan kanker. Para dokter tentu menolak hal itu karena kemungkinannya sangat kecil untuk mengobati kanker menggunakan sebuah obat. Namun karena Vargas terus memaksa, akhirnya para dokter menurutinya. Setelah beberapa hari Vargas diberikan obat, ternyata keadaan Vargas semakin parah sehingga para dokter meminta Vargas untuk mau dilakukan pembedahan. Vargas yang tidak mempunyai pilihan lain akhirnya mau dilakukan pembedahan, walaupun hal itu akan membuat para penggemarnya mengetahui jika selama ini dirinya menggunakan implan payudara. Para dokter pun langsung melakukan pembedahan untuk mengangkat kanker sekaligus dengan implan Vargas. Pembedahan itu berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Vargas yang sudah sadarkan diri dan mulai bisa menerima keadaannya. Bahkan dirinya telah memposting keadaannya saat ini yang terlihat payudaranya besar sebelah. Ternyata para fansnya tidak memberikan komentar negatif, malah banyak fans Vargas yang mendukung dan berharap Vargas cepat sembuh dan bertanding lagi sebagai atlet MMA. Vargas yang mengetahui hal itu tentu sangat senang dan sudah siap untuk bertanding lagi sebagai atlet MMA dengan payudara besar sebelah. Dr. Resnick dan Dr. Park pun ikut senang dan langsung meninggalkan Vargas untuk beristirahat. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang bersama Lea. Lea sangat antusias sekali dengan kandungannya, bahkan dirinya akan ikut kelas melahirkan untuk mempermudah kelahirannya. Namun Dr. Murphy ingin jika dirinya yang melakukan semua itu untuk Lea, karena Dr. Murphy juga sangat paham tentang kelas melahirkan. Lea menolak hal itu karena dirinya tidak mau jika ada campur tangan Dr. Murphy sebagai dokter, karena Lea mau Dr. Murphy sebagai seorang suami. Dr. Murphy yang mendengar hal itu akhirnya menuruti permintaan Lea. Terlihat mereka berdua sangat mengharapkan kelahiran anak pertama mereka itu. Di episode selanjutnya yaitu episode 15 kita diperlihatkan sebuah demo besar yang terdiri dari dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mendukung kebijakan pemerintah dan pihak kedua adalah pihak yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Namun demo itu memakan korban karena ada salah satu oknum dari kedua pihak yang mengeluarkan senjata dan membuat dua orang anak-anak berusia 9 tahun terluka. Anak pertama bernama Ethan yang memiliki seorang ibu bernama Taryn. Ethan terkena satu tembakan pada kepalanya sehingga harus langsung dilakukan pembedahan. Anak kedua bernama Mason yang memiliki seorang ibu bernama Karina.
Mason terkena beberapa tembakan pada bagian dada dan perut sehingga Mason juga harus cepat dilakukan pembedahan. Terence dan Karina hanya bisa shock melihat keadaan anak mereka dan menunggu di ruang tunggu, dan kebetulan di ruangan itu ada Lea. Karina dan Terence berusaha untuk saling menguatkan karena anak mereka berdua sama-sama dalam keadaan kritis. Namun ternyata mereka berdua berbeda pandangan politik dan berada di unjuk rasa yang sama, di mana Terence adalah pendukung kebijakan pemerintah sedangkan Karina yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Mereka berdua menjadi saling benci karena anak mereka ditembak oleh salah satu oknum dari kedua belah pihak. Di sisi lain, kita diperlihatkan Mason yang sedang dilakukan pembedahan oleh para dokter. Saat melakukan pembedahan, ternyata para dokter juga memiliki pandangan politik yang berbeda satu sama lain. Di mana di sini kita diberitahu jika Asher sangat menyukai kebijakan Presiden Amerika Serikat yang lama, yaitu Donald Trump. Bahkan Asher sangat setuju dengan Donald Trump yang berpihak kepada Israel. Asher juga tidak mau mengemukakan pandangan politiknya selama ini karena dirinya takut dimusuhi oleh semua orang karena memilih Donald Trump saat pemilu terdahulu. Ternyata benar saja, Dr. Brown yang mendengar hal itu langsung memusuhi Asher dan mengatakan jika yang dilakukan Donald Trump sangat kejam dan tidak masuk akal. Dr. Brown lebih menyukai kebijakan Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Joe Biden, karena menurut Dr. Brown kebijakan Joe Biden lebih baik daripada kebijakan Donald Trump. Mereka pun akhirnya berdebat di ruang operasi sehingga Dr. Andrews meminta mereka berdua untuk diam dan fokus melakukan pembedahan. Saat mereka melanjutkan pembedahan pada Mason, terlihat jika banyak sekali organ dalam tubuh Mason yang rusak, sehingga para dokter perlu banyak darah untuk memperbaiki organ dalam Mason. Namun masalahnya golongan darah Mason ini adalah A rhesus negatif yang diketahui sangat langka. Para dokter berusaha memperbaiki organ dalam tubuh Mason dengan persediaan golongan darah A rhesus negatif yang mereka miliki. Ternyata persediaan mereka tidak cukup sehingga mereka harus meminta pada bank darah yang tentunya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Namun masalahnya Mason kemungkinan besar tidak bisa bertahan jika harus menunggu 1 jam lagi. Para dokter akhirnya menemui Karina untuk memberitahu keadaan anaknya saat ini. Karina yang mendengar hal itu tentu sangat panik karena Mason kemungkinan besar akan mati jika harus menunggu 1 jam lagi untuk mendapatkan darah dari bank darah. Namun tanpa disangka Terence bersedia menolong Mason karena ternyata Terence memiliki golongan darah yang sama dengan Mason, yaitu A rhesus negatif. Lalu kita diperlihatkan pembedahan untuk Mason dilanjutkan dan tentunya menggunakan darah yang telah didonorkan oleh Terence. Di sisi lain kita diperlihatkan Ethan yang sedang dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan serpihan tengkorak dan serpihan peluru yang pecah dan masuk ke dalam otak. Mereka berhasil membersihkan seluruh pecahan tengkorak, namun mereka tidak bisa mengeluarkan salah satu pecahan peluru yang sudah masuk sangat dalam ke dalam otak. Para dokter akhirnya memutuskan untuk membiarkan serpihan peluru itu di dalam otak karena jika mereka berusaha mengeluarkan serpihan itu, maka akan terjadi kerusakan otak yang semakin parah. Terlebih lagi serpihan itu tidak bergerak dan dalam kondisi yang sangat stabil sehingga serpihan itu aman dibiarkan di dalam otak. Lalu kita diperlihatkan para dokter menemui Karina dan Terence untuk memberitahu mereka jika anak mereka berhasil diselamatkan. Karina dan Terence pun sangat senang dan langsung menemui masing-masing dari anak mereka. Di sini terlihat jika mereka sudah mulai berdamai dan saling menghargai pendapat satu sama lain tentang pandangan politik. Tidak hanya itu, Dr. Brown dan Asher juga sudah mulai bisa saling menerima perbedaan pandangan politik setelah melihat kebaikan Terence terhadap Karina. Di akhir episode ini kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Lea ingin pulang ke apartemen mereka untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Lea merasakan sakit pada kandungannya dan hal itu tentunya membuat Dr. Murphy sangat panik. Di episode selanjutnya yaitu episode 16 kita diperlihatkan Dr. Murphy telah membawa Lea ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan pada kandungan Lea yang tiba-tiba sakit. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Brown ternyata kandungan Lea baik-baik saja. Namun Dr. Murphy menginginkan pemeriksaan lebih terhadap kandungan Lea untuk memastikan jika kandungan Lea benar-benar baik-baik saja. Bahkan Dr. Murphy telah membuat daftar tes uji lab dan berbagai tes lainnya yang harus dilakukan Dr. Brown untuk memastikan kandungan Lea baik-baik saja. Terlihat jika Dr. Murphy sangat peduli dengan Lea dan calon anaknya tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Lea sesuai dengan permintaan Dr. Murphy. Dari hasil yang dilakukan oleh Dr. Brown, ternyata kandungan Lea mengalami fase previa. Fase previa adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah dari tali pusat janin melintas di mulut rahim.
Fase previa ini membuat pembuluh darah yang melintas itu menjadi sangat rentan untuk pecah, dan jika pembuluh darah itu pecah, maka bayi itu tidak akan selamat. Fase previa ini tidak bisa disembuhkan sehingga para dokter hanya bisa mengontrol agar pembuluh darah itu tidak pecah. Tidak hanya itu, para dokter juga akan memberikan steroid kepada bayi agar paru-paru bayi menjadi lebih cepat berkembang jika bayi terpaksa harus dilahirkan secara prematur. Lalu kita diperlihatkan Lea sedang bersama dengan Dr. Murphy setelah bayinya diberikan steroid untuk mempercepat perkembangan paru-paru bayi. Di sini terlihat jika Dr. Murphy sangat tidak mau jika bayi yang ada di dalam kandungan Lea mati karena Dr. Murphy sangat menginginkan seorang anak. Bahkan Dr. Murphy sudah mempersiapkan semuanya ketika anaknya telah lahir agar anaknya tetap sehat. Dr. Murphy pun memutuskan pergi mengambil hasil uji lab untuk mengetahui perkembangan paru-paru bayi yang ada di dalam kandungan Lea. Ternyata hasil uji lab memperlihatkan jika paru-paru bayi sama sekali tidak berkembang walaupun telah diberikan steroid. Hal ini membuat bayi tidak bisa dilahirkan secara prematur karena paru-paru bayi belum cukup kuat dan kemungkinan akan mati saat dilahirkan secara prematur. Secara bersamaan datang juga Dr. Brown yang menjelaskan jika pembuluh darah yang melintas di mulut rahim akan pecah sehingga bayi harus cepat dikeluarkan. Jika tidak cepat dikeluarkan, maka bayi akan mati akibat darah membanjiri rahim dan juga nyawa Lea menjadi terancam. Tentu Dr. Murphy yang mengetahui hal itu sangat syok karena tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan sang bayi. Jalan satu-satunya yaitu menggugurkan bayi tersebut agar Lea tetap selamat. Dr. Murphy langsung meninggalkan Dr. Brown dan menemui Lea untuk menjelaskan semuanya. Lea yang mengetahui hal itu tentu sangat sedih karena anak yang di dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Akhirnya kita diperlihatkan para dokter yang sedang bersiap-siap untuk menggugurkan kandungan Lea. Hal ini tentu membuat Dr. Murphy dan Lea sangat sedih karena harus merelakan calon bayi mereka. Setelah kandungannya berhasil digugurkan, Dr. Murphy dan Lea pun pergi meninggalkan rumah sakit itu dan kembali ke apartemen mereka. Terlihat mereka berdua sangat sedih karena harus kehilangan anak yang telah mereka nantikan sejak lama. Di episode selanjutnya kita diperlihatkan Dr. Murphy yang sedang ingin kembali bekerja padahal dirinya mendapatkan cuti karena baru kehilangan bayinya. Sedangkan Lea lebih memilih di rumah saja untuk menenangkan diri setelah kehilangan bayinya. Setelah Dr. Murphy pergi ke rumah sakit, terlihat jika Lea sangat sedih karena sebenarnya Lea masih sangat terpukul akibat kematian anaknya. Lea berusaha menutupi perasaan sedihnya di depan Dr. Murphy karena dirinya tidak mau jika Dr. Murphy kepikiran tentang dirinya saat Dr. Murphy melakukan pembedahan. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Park sedang menangani seorang pasien bernama Hill. Hill pergi ke rumah sakit itu karena jantung yang berdetak sangat kencang dan kemungkinan besar akan terjadi gagal jantung jika tidak cepat ditangani. Hill juga mengatakan jika dirinya pernah dipasangkan bypass jantung oleh seorang dokter yang bekerja di rumah sakit itu. Bypass jantung adalah tindakan untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri dengan cara membuat saluran baru. Dr. Park yang mengetahui hal itu langsung menemui Dr. Andrews yang kebetulan juga di sana ada seorang dokter ahli bedah yang sudah lama bekerja di rumah sakit itu bernama Dr. Nakano. Dr. Nakano ini diketahui adalah dokter yang memasangkan bypass jantung pada Hill. Tidak hanya itu, Dr. Nakano ini adalah kepala unit bedah lama saat Dr. Andrews masih menjadi dokter residen. Oleh sebab itu terlihat jika Dr. Andrews sangat menghormati Dr. Nakano. Mereka bertiga pun berdiskusi dan menyimpulkan jika katup jantung pada Hill melemah sehingga mereka harus mengganti katup yang lama dengan katup buatan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengganti katup jantung melalui pembuluh darah untuk menghindari pembedahan. Jadi mereka akan membuat sayatan kecil, lalu memasukkan katup jantung buatan melalui pembuluh darah menuju letak katup jantung lama berada, dan langsung menggantinya dengan katup jantung buatan. Di sisi lain, ternyata Dr. Murphy yang baru datang ke rumah sakit langsung menemui Hill dan menyadari jika kaki Hill terasa dingin. Dr. Murphy langsung menemui Dr. Park, Dr. Nakano, dan Dr. Andrews. Dr. Murphy menjelaskan jika mereka tidak boleh melakukan penggantian katup jantung dengan cara memasukkannya melalui pembuluh darah karena hal itu akan membunuh Hill.
Dr. Murphy mengatakan hal itu karena kaki dingin yang dialami Hill akibat jantung tidak mengalirkan darah dengan sempurna ke seluruh bagian tubuh, terutama kaki, sehingga kaki Hill terasa dingin. Menurut Dr. Murphy, jantung Hill tidak bisa mengalirkan darah secara sempurna karena adanya kerusakan pada pembuluh darah Hill. Jika katup jantung buatan tetap dimasukkan melalui pembuluh darah, maka kemungkinan besar akan merobek pembuluh darah yang sudah rusak itu dan membuat Hill mati. Bahkan Dr. Murphy menuduh jika Dr. Nakano lah yang telah merusak pembuluh darah Hill saat pemasangan bypass jantung pada Hill. Tentu Dr. Nakano yang mendengar hal itu terlihat tidak terima karena Dr. Nakano sangat yakin jika dirinya telah melakukan bypass jantung dengan sangat benar. Dr. Andrews juga menjelaskan jika kaki dingin bukan cuma tentang kerusakan pembuluh darah dan bisa saja kaki dingin hanya karena suhu ruangan dingin akibat AC. Namun Dr. Murphy tetap kekeh dengan pendapatnya dan meminta mereka semua melakukan angiografi. Angiografi adalah pemeriksaan pembuluh darah menggunakan zat pewarna khusus dan alat ronsen untuk melihat kondisi pembuluh darah. Dr. Andrews dan Dr. Nakano tentu menolak hal itu karena mereka berdua sangat yakin jika Dr. Nakano telah melakukan bypass dengan sangat benar. Dr. Andrews juga terlihat sangat kesal dan berusaha menahan emosinya karena Dr. Murphy telah membuat malu dirinya di depan orang yang sangat dihormatinya, yaitu Dr. Nakano. Dr. Murphy yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi akhirnya meninggalkan mereka semua. Namun ternyata Dr. Murphy pergi menemui Hill dan menjelaskan diagnosanya sehingga membuat Hill sangat marah kepada Dr. Nakano. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews yang terlihat sangat marah kepada Dr. Murphy karena telah memberi informasi yang tidak benar kepada Hill. Bahkan karena ulah Dr. Murphy sehingga membuat Dr. Andrews terpaksa melakukan angiografi untuk meyakinkan Hill jika perkataan Dr. Murphy salah. Dari hasil angiografi ternyata perkataan Dr. Murphy memang salah karena terbukti jika pembuluh darah Hill tidak ada yang rusak sehingga kaki dingin Hill hanyalah akibat suhu ruangan ber-AC. Dr. Andrews juga meminta agar Dr. Murphy pulang ke apartemennya karena seharusnya saat ini Dr. Murphy cuti untuk menenangkan diri karena baru kehilangan bayinya. Dr. Murphy yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi akhirnya meninggalkan rumah sakit dan kembali ke apartemennya. Saat di apartemen, Dr. Murphy menceritakan kesalahan diagnosa yang ia lakukan kepada Lea. Dr. Murphy merasa jika rasa sedih karena kehilangan bayinya membuat dirinya menjadi tidak objektif dalam mendiagnosa. Lea yang mendengar hal itu akhirnya menceritakan kesedihannya kepada Dr. Murphy karena sebenarnya Lea adalah orang yang paling sangat merasa kehilangan atas kematian anaknya. Namun saat Lea ingin menceritakan perasaannya, tiba-tiba saja Dr. Murphy menyadari sesuatu tentang penyebab kaki Hill dingin dan langsung meninggalkan Lea untuk pergi ke rumah sakit. Lea yang ditinggal lagi sendiri hanya bisa terdiam dan menahan rasa sedih atas kehilangan anaknya. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Nakano akan memasukkan katup jantung buatan ke dalam pembuluh darah. Secara bersamaan datang Dr. Murphy dan meminta agar hal itu dihentikan karena itu semua akan membunuh Hill. Dr. Nakano tidak memperdulikan Dr. Murphy dan terus memasukkan katup jantung ke dalam pembuluh darah. Namun saat katup jantung buatan sudah berada di tengah-tengah pembuluh darah, tiba-tiba saja tekanan darah Hill naik sehingga Dr. Nakano menghentikan prosedur itu. Dr. Nakano yang bingung dengan hal itu meminta Dr. Murphy menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Hill. Dr. Murphy menjelaskan jika dirinya memang salah karena telah menuduh Dr. Nakano telah merusak pembuluh darah saat pemasangan bypass jantung. Menurut Dr. Murphy, penyebab kaki dingin Hill akibat penyempitan pembuluh darah dan bukanlah karena rusaknya pembuluh darah. Jika katup jantung tetap dipaksa masuk melalui pembuluh darah yang menyempit, maka pembuluh darah akan robek dan Hill akan mati. Dr. Nakano yang mendengar hal itu menyadari jika perkataan Dr. Murphy saat ini benar karena pemasangan bypass jantung pada Hill karena penyumbatan pembuluh darah. Jalan satu-satunya saat ini adalah melakukan pembedahan untuk memperbaiki penyumbatan pembuluh darah dan mengganti katup jantung lama dengan katup jantung buatan. Dr. Nakano yang mulai kagum dengan Dr. Murphy meminta agar Dr. Murphy ikut dalam pembedahan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Nakano melakukan pembedahan pada Hill yang dibantu oleh Dr. Murphy, Dr. Park, dan Dr. Andrews. Saat melakukan pembedahan, Dr. Nakano terlihat sangat hebat sehingga membuat Dr. Murphy, Dr. Park, dan Dr. Andrews sangat kagum. Namun hari itu adalah hari terakhir Dr. Nakano bekerja menjadi seorang dokter ahli bedah karena Dr. Nakano akan pensiun. Akhirnya pembedahan itu pun berhasil dan berjalan dengan sangat lancar.
Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews dan Dr. Murphy yang telah selesai melakukan pembedahan. Ternyata Dr. Andrews ingin pergi ke sebuah bar untuk menemani Dr. Nakano yang sedang merasa kehilangan karena sebentar lagi harus pensiun. Dr. Andrews menjelaskan jika hanya dirinya lah yang mengetahui rasa sakit dan kehilangan yang dirasakan oleh Dr. Nakano, karena mereka berdua memiliki rasa cinta yang sama terhadap pekerjaannya sebagai dokter ahli bedah. Dr. Murphy yang mendengar hal itu menyadari jika Leah kini sangat butuh dirinya karena hanya Dr. Murphy lah yang mengetahui rasa sakit dan kehilangan atas kematian anaknya. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!